Ini sopirnya, ini sopirnya. Ini sopirnya dari mana, Pak? Bapak dari mana? Bapak dari mana? Hah? Bapak dari mana? Pak, Kenapa? Kenapa? Kan ada salah. Saya kan punya mobilnya. Iya, saya tahu. Saya tahu. tadi Bapak di mana? Hah? Bapak di mana tadi? Apa? Bapak tadi Jangan dulu. Saya tadi anak adoptif. Iya. Siapa? Takut. Kamu ya, Takut Bapak ya. dasar penipu kau. Penipu kau yang menipu. Kau yang menipu. Kau berbohong. Tanggok. Kau posting produk yang kau tipu. Iya. Nggak boleh kan? Nggak boleh kan? Bapak dari mana Bapak, tadi? ini orang polsek lagi jalan. Orang polsek lagi jalan. Kita selesaikan dulu di polsek. Kita selesaikan dulu. Kau yang mulai, kau yang nge-review. Hi everyone, welcome back to Media Project with Mitrias. Dan karena ini udah tengah hari, waktunya kita bercerita. Tapi sebelum lanjut, buat yang belum subscribe, please subscribe dulu channel ini. Dan kalau udah, mari kita lanjut. Guys, lama gak ada kabar dan gak muncul ke permukaan. Kini kembali ada perseteruan panas antara dokter detektif dan owner SS Skin, yaitu Sela Saukia. Aduh, ini bener-bener kacau sih guys. Bahkan Bepom sendiri sampai turun tangan loh. Sepertinya ini akan menjadi babak baru dari perjalanan Doktip sebagai edukator skincare guys. Kasusnya lagi rame banget pesliweran di FYP aku. Kalian udah pada tahu belum guys tentang owner SS Skin Mbak Sela Saukia yang ngelabrak Doktip? Dari yang aku lihat-lihat sih ya, kebanyakan pada masih bingung kok bisa Mbak Sela ini ngelabrak Doktip. Ada apa nih, masalah apa lagi nih? So, let's go kita bahas. Jadi ceritanya tuh kayak gini guys. Awalnya Doktip ini mendapat sorotan keras dari Bepom. Jadi Bepom itu mempertanyakan motif dari kontennya Doktip ini apa. Sampai akhirnya untuk memperjelas semua itu, Doktip dipanggillah ke Bepom. Dan di sana Doktip sudah diingatkan untuk berhati-hati dan tidak langsung untuk menghakimi skincare. Maksudnya itu semisal nih ya, kalau Doktip menemukan skincare overclaim atau skincare yang berbahaya, itu Doktip harusnya langsung lapor ke Bepom. Jangan langsung nge-review gitu. Ibaratkan kayak kasus kejahatan, kita lapornya ke polisi. Jadi tidak main hakim sendiri. Ya bisa dibilang kayak gitulah guys. Kenapa kayak gitu? Karena Doktip ini tidak dilindungi undang-undang yang sah. Jadi Doktip bisa aja dituntut guys. Ya bisa dibilang gak ada haknya Doktip untuk mereview itu. Karena untuk mengumumkan atau mereview, memberitahukan kalau adanya skincare overclaim, itu haknya Bepom. Nah kalau Bepom yang nge-review atau mengumumkan tentang hal-hal tersebut, itu gak dituntut guys. Karena Bepom punya haknya, emang haknya dia. Dan dia itu dilindungi undang-undang yang sah. Tapi Bepom nggak melarang, hanya mengingatkan. Jadi kalau misalnya Doktip mau tetap mereview, melakukan seperti itu, ya sudah, it's okay. Tapi resikonya siap-siap berhadapan dengan hukum. Gitu guys, kata Bepom. Sebelum lanjut ke inti permasalahan, untuk menanggapi hal ini ya guys, menurutku sebenarnya ada plus minusnya sih. Nggak bisa dipungkiri kehadiran Doktip ini bagaikan pahlawan dalam dunia perskincarean ya. Namun juga bisa menjadi ancaman bagi para pembisnis skincare. Jika garis bawahi ya, jika produknya ketahuan overclaim, Doktip itu bisa menjadi ancaman terberatnya guys. Bahkan banyak yang merasa terbantu untuk memilah dan memilih skincare dengan konten-kontennya Doktip. Jadi kita bisa lebih selektif lah ya untuk memilih skincare yang akan kita gunakan. Tapi nggak sedikit juga huru-hara serta dilema yang bermunculan. Well, sebenarnya kalau Doktip dilindungi undang-undang secara sah, itu buat konten kayak gitu tuh boleh-boleh aja sih guys. Tapi kalau tidak memiliki itu, pasti akan ada aja memunculkan persepsi seolah-olah Doktip ini menjatuhkan bisnis orang lain. Padahal kan niat awalnya Doktip ini membuat konten edukasi seperti itu untuk juga membantu masyarakat yang awam skincare ya terutama, dan juga memberantas mafia skincare guys. Selama ini juga Bepom dinilai kecolongan mulu sama skincare overclaim karena masih ditemukan beredar gitu loh. Kita nggak tahu ya sejauh mana skincare itu akan beredar. Kalau misalnya Doktip nggak hadir, mungkin kita nggak bakal tahu banyak skincare overclaim yang masih beredar. Dan kita juga nggak bakal tahu overclaim itu seperti apa yang berbahaya. Dan ini juga bisa menjadi pertanyaan, kenapa setelah Doktip ini muncul mereview skincare, banyak mendapati skincare yang overclaim, Bepom baru mempermasalahkannya.
kenapa sebelum hadirnya Doctive itu skincare ini bisa lolos gitu loh ke peredaran. Berarti secara nggak langsung Doctive ini membantu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya BPOM nggak sih? Cuman sayangnya Doctive tidak memiliki hak untuk itu. Oke guys, ini part yang paling kompleks. Sekarang kita akan masuk ke inti permasalahannya. Jadi setelah dipanggil untuk menghadap BPOM kemarin, pulang dari sana Doctive lagi lanjut mereview skincare. Padahal sebelumnya Doctive pas di BPOM itu udah diingatkan untuk berhati-hati dalam membuat konten seperti itu. Jadi kalau misalnya nemu lagi skincare yang berbahaya, overclaim, itu langsung aja lapor ke BPOM. Dan gongnya lagi, skincare yang direview sama Doctive ini adalah miliknya SS Skin guys. Mungkin kalian ada pertanyaan, ya terus masalahnya di mana Trias? Masalahnya itu produk yang direview Doctive udah nggak beredar lagi atau udah nggak dijual lagi guys. Nah, mengetahui hal itu, ownernya SS Skin aka Mbak Sela Saukia itu langsung naik pitam dan ngelabrak Doctive ke tempat live-nya itu guys. Ownernya mempertanyakan dong, dari mana dapat skincare itu? Di mana belinya? Jangan-jangan itu skincare palsu lagi, karena udah nggak beredar. Soalnya Doctive bilang itu skincare overclaim dan masih beredar. Padahal menurut ownernya itu skincare udah nggak beredar lagi. Bingung kan kalian? Jadi ownernya ini memanas gitu loh guys, ngerasa difitnah karena dia udah nggak ngedarin itu lagi. Tapi kok tiba-tiba ada skincare itu, dapatnya dari mana? Nah, kayak itulah ya. Dan kalau di sini menurutku ada 3 kemungkinan. Kemungkinan. Nggak gitu. Jadi kemungkinan yang pertama itu bisa jadi Doctive nemu atau beli produknya ini di tempat yang salah gitu. Kita nggak boleh seuzon, tapi mungkin aja ada yang memang masih tetap menjual produk itu, ngehabisin stoknya mungkin padahal udah di stop peredarannya. Who's know kan? Atau kemungkinan yang kedua, ownernya yang nggak mau ngaku plus karena omsetnya jadi turun, makanya dia ngerasa Doctive ini ngefitnah. Dan kemungkinan yang terakhir, bisa jadi emang bener kalau produknya itu udah gak beredar lagi, tapi ada yang memalsukan dan mengatasnamakan SS Skin. I mean like membuat kemasannya semirip mungkin dengan produknya SS Skin. Tapi itu baru kemungkinan menurutku ya. Dan sampai saat ini masih belum ada kejelasan bagaimana sebenarnya produk tersebut. Ada yang memihak Doctive, ada juga yang memihak owner SS Skin. Nah, kalau tim netral mana suaranya? Tunggu aja ya guys, kalau belum ada kejelasan kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa kan. Nah, sekarang aku mau tahu gimana pendapat kalian tentang pembahasan ini. Menurut kalian gimana? Tuliskan tanggapan kalian di kolom komentar ya. Apakah kalian punya pendapat yang sama kayak aku? Atau mungkin kalian punya sudut pandang yang berbeda dan bukti-bukti baru yang belum disebutkan? Bisa komen di bawah ya guys. Oh iya, jangan sampai salah milih skincare ya. Kasian kulit kita. Semoga mafia skincare itu udah benar-benar hilang ya dari muka bumi ini. And anyways, jangan lupa untuk like dan komen video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi kalian supaya nggak ketinggalan hal-hal menarik lainnya. Kira-kira setelah ini kita bakal bahas apa lagi ya guys? Komen di bawah dong. Thank you so much for watching and see you in next video. Bye bye.